Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali sebentar lagi saya akan mengajak kita semuanya untuk masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalaupun dalam dunia ini rasa-rasanya seolah-olah menurut pikiran kita tidak ada hal yang dapat kita syukuri. Mungkin hari ini keadaan kita tidak baik, situasi sedang tidak baik untuk kita dan lain-lain. Tetapi sebenarnya hidup kita ini harus banyak bersyukur. Setidaknya karena saya dan saudara punya pengharapan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Setidaknya karena saudara dan saya mendapatkan kesempatan menjadi anak-anak Allah, sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk itu. Dan itu adalah kebahagiaan, sukacita yang seharusnya membuat kita bersyukur melebihi segala kondisi, keadaan yang kita hadapi saat ini. Karena seberat apapun kondisi keadaan yang kita alami hari ini, semuanya fana. Tetapi surga yang Dia berikan kepada kita adalah kekal adanya. Seharusnya kita bersuka cita untuk yang kekal, jauh melebihi dari duka cita kita karena hal-hal yang sementara ini. Puji Tuhan. Karena itu mari datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita lebih dekat lagi kepada Tuhan yang begitu mencintai dan mengasihi kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kau sungguh indah, kau sungguh besar, kau tak ternilai. Besar kasih setiamu, haleluya, 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 haleluya. Yesus, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, kasih-Mu bagi kami
sungguh besar. Karena di tangan-Mu terukir nama kami, di mata-Mu terlukis wajah kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, itu sebabnya Kau memberikan segala-galanya bagi kami, Tuhan. Engkau rela mengalami penderitaan di atas kayu salib. Engkau rela meninggalkan segala kemuliaan yang Kau miliki hanya demi kami. Karena Kau begitu mengasihi kami, Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mata-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Di tangan-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Haleluya, haleluya.
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu yang terbesar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sekarang Tuhan Yesus kami yang baik, Tuhan kami yang penuh kasih, kami akan sebentar membaca firman-Mu. Berbicaralah lewat ayat-ayat yang kami baca, sehingga kami boleh menangkap, bahkan memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini dalam pembacaan Alkitab secara berurutan setiap kali saat teduh, kita telah sampai pada 2 Korintus, ya, pasal yang ke-7 kalau tidak salah. Ya, betul ya. 2 Korintus pasal yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sukacita sesudah dukacita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita oleh karena sukacita Titus,
sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita semua ada dalam ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita, jadi kata karena ini adalah alasan begitu ya. Jadi karena atau apa ya? Ya karena itu setelah menyertai kalimat sebelumnya ya, tentu saja. Sebelumnya yang mana? Yaitu di pasal 6 ayat 16 sampai 18 yang membahas tentang perkataan Tuhan, janji Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Ya, jadi gitu. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya janji-janji yang tadi bahwa kita menjadi anak-anak Allah, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi karena kita punya janji untuk menjadi anak-anak Allah, mari sempurnakanlah kekudusan kita ya, dengan cara menjauhkan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa ya. Mencemari diri dengan dosa baik secara tubuh atau secara rohani. Dalam hati ya, baru dalam hati, baru dalam pikiran, itu yang dimaksud dengan yang rohani. Sedangkan yang jasmani adalah bagaimana kita melakukan perbuatan dosa, misalnya memukul orang yang tidak bersalah, melakukan hubungan seksual yang tidak pada tempatnya atau terlarang, atau tidak sesuai dengan kebenaran firman, atau mungkin ya apapun yang kita kerjakan dengan tubuh jasmani kita, itulah pencemaran jasmani. Pencemaran rohani ya pikiran-pikiran yang jahat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman karena kita telah memiliki janji untuk menjadi anak-anak Allah, maka mari kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran-pencemaran itu ya. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang karena tidak benar-benar percaya Yesus berkata, kalau begitu saya kan sudah menjadi anak-anak Allah, apapun yang saya kerjakan gak apa-apa dong. Nah gitu ya. Sebenarnya tidak demikian logika yang benar. Secara logika pun menurut saya tidak tepat. Coba saya ilustrasikan keadaan kita ya. Kita itu seperti seorang, mungkin digambarkan atau untuk mempermudah saudara ya. Jadi bukan untuk menghina suatu profesi atau suatu kondisi ya. Anggap saja kita ini bagikan seorang anak jalanan. Yang mana hari-hari kita hidup di jalan. Kita makan apa besok nggak tahu, masa depan kita nggak tahu. Kita nggak punya siapa-siapa. Kita nggak punya pengharapan, ya kita seorang anak jalanan. Anggap aja begitu. Satu ketika ada seorang raja, ini raja dan jelas-jelas dia adalah seorang raja yang mendatangi kita dan melihat kita dengan tatapan penuh belas kasihan, penuh rasa kasihan, lalu diambil kita menjadi anaknya. Raja itu sendiri tidak butuh apa-apa dari kita. Dia hanya karena kasihan sama kita, dan kita tahu dia hanya karena kasihan sama kita, maka dia angkat kita sebagai anaknya. Nah, secara duniawi saja ketika kita diangkat menjadi anak dari raja itu, tentu nggak akan kepikiran kita untuk hidup kita itu semaunya sendiri. Ya, ini normalnya. Kita tahu dia raja.
Dan ini adalah kesempatan yang menurut kita pasti tidak akan datang lagi. Kita siapa? Kita tadi ya, misalnya kita anak jalanan. Kita ini anak jalanan, anggap aja gitu. Kita nggak punya masa depan. Kesempatan seperti ini kemungkinan besar tidak akan pernah datang lagi. Dan pasti kita akan hargai dong. Ya. Sekalipun kita sudah diangkat jadi anak, kita pun berusaha menghargai pengangkatan itu pastinya. Karena kita tahu itu bukan main-main. Kita perlu ucapan terima kasih terhadap orang itu. Tetapi sekarang, bagaimana mungkin kemudian ada anak Tuhan yang bisa berkata, karena saya sudah percaya Yesus, baiklah saya hidup dalam dosa, nggak apa-apa, toh masuk surga. Itu nggak masuk akal, saudara. Karena pasti ketika orang berkata seperti itu, dia belum betul-betul percaya Yesus. Karena orang yang percaya Yesus, benar-benar percaya bahwa dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sekalipun kita diangkat dan kita sudah jadi anak, kita pasti perlu penghargaan. Karena kita tahu ini kesempatan yang besar. Kita pasti nggak akan main-main lah, kita akan berusaha membalas lah kebaikannya orang itulah. Apalagi kita tahu jelas-jelas orang itu nggak ada butuhnya sama sekali sebenarnya dengan kita. Ya, kecuali orang itu sebenarnya ada perlunya sama kita. Kita diangkat jadi anak supaya kita dijadikan dia budak atau enggak, kita diangkat sebagai anak betul-betul. Dia nggak butuh kita. Dia punya malaikat untuk melayani dia. Dia punya semuanya. Dia nggak butuh persembahan kita. Bumi ini miliknya. Apalagi? Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan pada orang-orang di Korintus, yuk kita sudah jadi anak. Sebagaimana kita berlaku kepada, kalau kita jadi secara duniawi kita anak jalanan diangkat jadi anak raja, kita berusaha menghargai. Bukankah demikian harusnya kita juga menghargai pengangkatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita hargai pengangkatan Tuhan yang mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita benar-benar menempatkan dia sebagai raja di atas segala raja. Mari hidup dengan menjauhkan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Mari kita membalas cinta kasihnya yang besar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali siapa kami dulu Tuhan sebenarnya, dan kami sudah menerima janji-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu. Pengangkatan yang begitu luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami hidup sungguh-sungguh untuk membalas kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan untuk kita sekalian berdoa bagi nama-nama yang kita kenal, yang mana orang-orang ini belum percaya Yesus. Kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Baik, mari kita lanjutkan doa kita ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu maupun karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka.
Dan kalau boleh Tuhan, kiranya lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berikan berkat-Mu, keamanan, kedamaian, ketentraman-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menjauhkan segala penyakit-penyakit virus corona dan lain-lain dari Indonesia. Tuhan, berikan ketenangan atas bangsa kami. Ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya oleh belas kasihan dan pengampunan-Mu, bangsa kami boleh menerima berkat yang berlimpah-limpah. Bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan tolong agar dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami dan membawa banyak jiwa kepada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa, berikan kami semua dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, yang kami butuhkan, sehingga kami Tuhan boleh dengan segala tanpa halangan apapun melayani-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang teguh untuk terus berdiri melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah juga pelayanan mereka. Kiranya dalam segala perkara Tuhan memberkati mereka. Bahkan Tuhan memberikan pertumbuhan rohani yang baik. Iman yang semakin bertambah-tambah, semakin kuat di dalam Tuhan. Kau berikan atas hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau jaga mereka dan keluarga mereka, agar sampai akhir hidup mereka hanya nama-Mu yang mereka pegang teguh. Bahkan pertumbuhan iman yang baik membuat mereka mampu menjadi berkat bagi sekeliling mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap sahabat dan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit saat ini, dimanapun saat ini mereka berada, baik mereka berada di rumah sakit maupun di berbagai tempat Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu Tuhan, kiranya menjamah dan menolong saudara-saudari kami ini. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami masalah hari-hari ini. Apapun itu, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni, Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan, kami juga berdoa, dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan, bahkan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silahkan saya berikan kesempatan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya.
Baik, sudah ya. Mari sekarang kita akan melanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, kami senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi sekeliling kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.